Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama SK Studio. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film India berbahasa Telugu dengan judul Voter, yang dirilis tahun 2019. Film ini disutradarai oleh G. Kartik Reddy dan para pemerannya dimainkan oleh Vishnu Manchu, Sampath Raj, Posani Krishna, Surabhi, dan masih banyak lagi. Film politik ini bercerita tentang para pemilih atau voter yang menuntut hak-hak mereka dipenuhi, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh politikus tersebut sewaktu berkampanye. Bukannya bertambah kaya, politikus itu bahkan sampai jatuh miskin karena terpaksa untuk memenuhi janjinya tersebut. Oke lah, tanpa berlama-lama, mendingan langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Di awal film kita melihat berita di televisi yang mengatakan pemerintah telah meluncurkan skema perumahan bagi masyarakat miskin. Jika ada orang yang ingin menyumbangkan tanahnya, pemerintah akan membangunkan rumah di atas tanah itu untuk orang-orang yang membutuhkannya. Adegan pindah ke seorang pria bernama Siva. Dia sedang berada di kantor Menteri Pembangunan untuk bertemu dengan sang menteri yang bernama Banu Sankar. Bapak itu datang ke sana untuk mendukung program pemerintah tentang skema pembangunan rumah bagi masyarakat miskin. Dia menyerahkan surat-surat tanah seluas 10 hektar kepada menteri yang berada di tengah pusat kota untuk dijadikan pemukiman, sebagaimana yang dicanangkan oleh pemerintah sebelumnya. Tanah-tanah tersebut bukanlah milik dia, melainkan milik orang-orang yang kurang mampu yang mempunyai tanah tapi tidak ada cukup uang untuk membangun tempat tinggal. Lalu mempercayakannya kepada Siva untuk menyerahkan tanah tersebut kepada menteri, agar dibangun pemukiman bagi masyarakat miskin. Namun yang dilakukan menteri selanjutnya sangatlah tidak manusiawi. Dia merampas tanah tersebut lalu membunuh Siva dan semua keluarganya, termasuk anaknya yang masih kecil. Adegan pindah ke Amerika, di mana seorang pria sedang menyantap hidangannya di restoran setelah menghajar beberapa orang. Dia bernama Gautam. Di saat polisi ingin menangkapnya, keluar dua orang wanita mengatakan kalau Gautam telah menyelamatkan mereka dari preman itu. Gautam yang berasal dari India bekerja sebagai IT di salah satu perusahaan besar di sana. Gautam yang sedang membuka Facebook melihat postingan seorang wanita sedang menggalangkan dana untuk seorang anak yang sedang menderita penyakit. Tak lama kemudian ibunya menelpon. Si ibu menyuruh Gautam pulang karena di sana si ibu sudah menyiapkan beberapa calon istri untuk Gautam. Tapi Gautam menolak untuk pulang. Dia beralasan sibuk kerja dan mengatakan tidak akan pulang dulu jika tidak ada acara yang penting. Bye, Ma. Di apartemen, Gautam yang sedang bersantai melihat berita di televisi bahwa MLA di kampung halamannya yang berada di negara bagian Andhra Pradesh telah meninggal secara mendadak dan tak lama lagi akan diadakan pemilihan umum. Gautam yang tak ingin melewatkan pemilu tersebut memutuskan untuk pulang ke India. Temannya di sana heran dengan Gautam. Bela-belain pulang dari Amrik ke India hanya untuk ikut memilih, yang tentu saja biaya yang harus dikeluarkan tidaklah sedikit. Tapi menurut Gautam ini adalah salah satu tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kita membutuhkan pemimpin yang baik untuk kesejahteraan negara kita. Dan orang-orang seperti kitalah yang harus memilih untuk membawa pemimpin baik ke tampuk kekuasaan. Itulah patriotisme yang sesungguhnya, ungkap Gautam. Sedikit informasi ya, mungkin ada yang belum tahu. Dilansir dari Wikipedia, negara India adalah negara yang berbentuk serikat atau federal. Tidak ada provinsi di India, yang ada negara bagian, di mana setiap negara bagian pemerintahannya dipimpin oleh ketua menteri yang dipilih dari mayoritas kursi di parlemen. Rakyat hanya memilih anggota dewannya saja, dan tidak ada campur tangan pemerintah pusat dalam tata cara kerjanya. Di setiap negara bagian hanya diwakili oleh satu MLA, yaitu anggota majelis legislatif yang langsung dipilih oleh rakyat. Cuma satu kan nggak ada wakilnya, jadi kalau meninggal ya dipilih lagi. Satu lagi ya, hanya anggota DPR yang dapat menjabat sebagai menteri lebih dari 6 bulan. Jadi si Menteri Banu tadi dia hanya Menteri Pembangunan di Kabinet Ketua Menteri Negara Bagian Andhra Pradesh kampung halaman Gautam. Karena ini film politik, perlu saya jelasin sedikit ya biar kita nggak gagal paham. Soalnya sistem pemerintahan di sana sangat berbeda dengan kita di Indonesia yang merupakan negara kesatuan. Pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa tanya langsung ke Mbah Google.
Singkat cerita, Gautam tiba di India. Rupanya mereka tidak langsung pulang. Orang tua Gautam telah membuat janji untuk menjodohkannya. Di jalan, mereka terjebak macet karena polisi menyekat jalan untuk seorang menteri yang hendak lewat. Kemudian Gautam melihat wanita yang tempo hari muncul di beranda Facebooknya. Namanya Bhavana. Bhavana melihat sebuah ambulan yang juga terjebak di kemacetan. Dia mengajak Gautam untuk melakukan sesuatu agar ambulan tersebut bisa lewat. Kemudian Bhavana meminjam jaket Gautam lalu berpura-pura menjadi seorang ibu yang hendak melahirkan. Agar terlihat lebih meyakinkan, dia menyuruh Gautam berperan menjadi suaminya. Mereka pun berhasil walaupun aksinya tersebut akhirnya ketahuan. Di mobil, Gautam mengatakan kepada orang tuanya kalau dia menyukai perempuan yang baru saja dia temui. Dia meminta agar perjodohan tersebut dibatalkan. Tapi bapaknya merasa tidak enak untuk membatalkan pertemuan itu. Gautam pun mempunyai rencana agar perjodohan tersebut bisa menjadi batal. Sesampainya di sana, mereka sekeluarga bertingkah konyol, sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Ibu wanita tersebut pun terlihat kesal dan mengatakan kalau keluarga mereka tampak gila. Tapi suaminya beranggapan lain. Si bapak malah merasa putrinya akan sangat cocok dengan keluarga Gautam karena putrinya tersebut sering bertingkah gila seperti keluarga mereka. Kalau jodoh takkan kemana, rupanya anak bapak itu ialah Bhavana yang sebelumnya telah bertemu dengan Gautam. Mereka berempat pun melongo melihat anak bapak itu. Gautam menyalahkan ibunya kenapa tidak memberitahukan kalau wanita yang akan dijodohkan dengannya itu adalah perempuan yang bertemu dengannya tadi. Si ibu beralasan kalau banyak sekali foto perempuan yang akan dijodohkan dengannya sampai-sampai si ibu jadi lupa wajah-wajah mereka. Halo. Setelah berkenalan, Bhavana mengatakan kalau dia belum siap untuk menikah dan menyuruh Gautam untuk berbohong di depan keluarga mereka. Namun Gautam tidak mau berbohong dan mengatakan kalau dia menyukai Bhavana. Keluarga mereka pun akhirnya setuju untuk melanjutkan perjodohan tersebut. Keesokan harinya Bhavana yang kesal mengajak Gautam untuk bertemu. Di sana dia mengaku kalau dia mempunyai sebuah geng dan mempunyai teman berbadan kekar yang akan mengikuti semua perintahnya. Lalu Bhavana mengenalkannya kepada Gautam. Yang ini bernama Ganesha, seorang petinju, dan yang satunya bernama Pasya, hobinya bernyanyi. Lalu kedua pria tersebut membuat perhitungan dengan Gautam. Tapi di luar dugaan, tanpa kekerasan Gautam dengan mudah menjinakkan kedua pria berotot tersebut dan malah menjadi akrab dengannya. Rupanya Gautam memuji suara Pasya dan mengatakan kalau di Amerika banyak kelompok penyanyi yang mempunyai suara bagus seperti Pasya. Dan jika nanti dia kembali ke Amerika, dia akan mempromosikan Pasya kepada mereka. Kemudian untuk Ganesha, Gautam berjanji untuk memberikan Ganesha sponsor tinju dari perusahaannya. Itulah yang membuat kedua pria tersebut menjadi akrab dengan Gautam. Excuse me? I love you. Keesokan harinya, Bhavana yang berada di tempat tongkrongan bersama teman-temannya kedatangan seorang bucin. Lalu dia menantang pria tersebut untuk merobek poster Menteri Banu, terus mengunggahnya ke media sosial. Tapi pria tersebut tidak berani sama sekali. Gautam yang berada di sana langsung merobek poster tersebut dan mengunggahnya ke media sosial. Itu semua dia lakukan untuk menarik perhatian Bhavana. Bhavana mengatakan kalau dia tidak membutuhkan seorang yang mencintainya, tapi yang dia butuhkan adalah seorang yang bisa melakukan apapun untuknya. Wah, nantang ini cewek. Gautam pun menerima tantangan perempuan tersebut. Aksi Gautam merobek poster tadi menjadi viral dan sampai ke telinga Banu. Banu menanggapinya dengan santai. Menurutnya, aksi Gautam tersebut malah membuat dirinya disorot oleh media secara cuma-cuma. Rupanya selain mafia tanah, Banu juga melakukan human trafficking untuk mendapatkan banyak uang. Hasilnya tersebut dia jadikan untuk modal berpolitik. Sekarang dia memberikan uang 1 tas kepada salah satu calon MLA yang bernama Gautam Govindam. 20 साल पहले Singkat cerita, Bhavana sedang berada di acara kampanye Govindam. Tujuannya ke sana hanyalah untuk berselfie. Kemudian mempostingnya ke Facebook dengan caption berselfie dengan 10.000 orang bodoh.
फेसबुक पे अपलोड करूंगी। Gautam yang sekarang menjadi bucin selalu mengikuti Bhavana. Dia menanyakan tantangan apa yang harus dia lewati agar cintanya diterima. Bhavana yang sama sekali tidak menyukai politisi mengatakan seorang pria sangat mirip dengan para politisi. Seorang politisi berjanji sampai dia mendapatkan suara. Sementara pria berjanji hingga dia mendapatkan jawaban dari si wanita. Keduanya terus saja berbohong dan setelah mereka mendapatkan apa yang diinginkan, mereka pasti tidak akan menepati janjinya, ungkap Bhavana. Bhavana menantang Gautam untuk memastikan si calon MLA untuk menepati semua janjinya jika dia terpilih. Sebagai seorang pria sejati, Gautam menerima tantangannya tersebut. नहीं जानता मुझे % गारंटी है सब करवाऊंगा। Gautam pun mulai melancarkan aksinya. Dia merekam semua janji-janji yang disampaikan oleh calon MLA Govindam. Mulai dari memastikan air ada di setiap rumah warga, listrik, membelikan TV bagi warga yang belum mempunyai TV, berjanji untuk memberikan 150 bajai kepada setiap sopir bajai yang masih menyewa bajai untuk mencari nafkah. Kemudian berjanji akan membuatkan toilet di setiap rumah warga. Kalau enggak, mereka bisa memakai toilet yang berada di rumahnya, kata si calon MLA tersebut. Gautam mengaku kepada Govindam kalau dia adalah penggemar beratnya. Singkat cerita, hari pemungutan suara pun tiba. Gautam benar-benar mendukung Govindam. Dia memilih Govindam untuk menjadi MLA berikutnya. Dan pada akhirnya Govindam pun menang di pemilu tersebut. Semua anggota partainya merayakan kemenangan tersebut dengan meriah hingga mabuk. 1650. Tak menunggu waktu lama, Gautam langsung mendatangi Govindam yang masih molor. Setelah mengucapkan selamat, lalu dia menyuruh MLA tersebut untuk bekerja. Gautam menuntut hak-haknya sebagai pemilih, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Govindam sewaktu berkampanye. Namun dia hanya nyengir kepada Gautam dan memberikan jawaban yang cukup mengkampretkan. Kata Govindam, tugas seorang pemimpin diakhiri dengan kampanye, dan 5 tahun ke depannya dimaksudkan untuk bersantai. Wah, kusut nih pemikiran Govindam. Tapi emang banyak sih yang kayak dia ini. Lanjut. Menghadapi orang-orang seperti Govindam tentu saja tidak cukup dengan hanya mengingatkannya. Rupanya semalam di saat Govindam mabuk, dia menghina Menteri Banu karena telah merendahkannya. Banu pernah berkata kepada Govindam dia bisa saja membuat seekor anjing memenangkan pemilihan tersebut. Govindam tidak terima perkataan menteri tersebut, tapi dia juga takut kepada Banu. Di waktu Govindam ngebacot tersebutlah direkam oleh Gautam. Gautam mengancam akan memviralkan video tersebut jika Govindam tidak menepati janji-janjinya. Mau tidak mau, sekarang Govindam menuruti perintah Gautam. Kalau enggak, dia akan berurusan dengan Banu. या ना अगर ये उसे पता चल गया तो वो मुझे मार डालेगा पे। Govindam mulai memberikan TV kepada warga. Kemudian dia juga terpaksa menjual mobil mewahnya untuk membelikan bajai. लिमिट खत्म हो गई। बाप रे। Tak cukup hanya itu, warga juga berbondong-bondong ke rumahnya untuk memakai toilet. Karena Govindam belum membuatkan toilet untuk warga. Ah, lebay, masa iya antriannya sepanjang itu? Nah, fakta menarik nih di India. Dikutip dari Tribun News, sekitar 70% rumah di India tidak mempunyai toilet. Kebanyakan dari mereka masih BAB sembarangan, baik itu anak-anak maupun dewasa. Akhirnya Govindam harus menjual rumahnya untuk membangun toilet-toilet bagi warga. Boro-boro jadi kaya, sekarang Govindam malah jadi gembel setelah menjadi pemimpin. Adegan berpindah ke tanah yang dirampas oleh Banu, di mana beberapa orang sedang merancang tanah tersebut untuk dijadikan mal dan hotel berbintang. Tak lama kemudian datang sekelompok orang yang mengatakan kalau tanah tersebut adalah milik mereka yang telah diberikan kepada pemerintah untuk didirikan rumah bagi masyarakat miskin. Kemudian mereka melakukan protes menuntut hak mereka agar dibangun pemukiman sebagaimana yang telah dijanjikan oleh pemerintah. Ironisnya, mereka malah dipukuli, ditangkap, dan dituduh telah menduduki tanah pribadi milik orang lain. मैं सच कह रहा हूँ सर मेरी बात तो सुनिए Ibu Gautam yang melihat berita di rumah mengenali pria tua yang ditangkap oleh polisi. Bapak tua itu dulu sering mengantarkan Gautam ke sekolah. Ibunya meyakini bapak itu adalah orang yang baik dan tidak percaya kalau bapak itu benar-benar mengklaim tanah milik orang lain.
Kemudian ibunya menyuruh Gautam menghubungi pengacara keluarga mereka untuk membantu orang-orang tersebut. नहीं लिया उन्होंने Gautam berhasil mengeluarkan mereka semua dari penjara. Kemudian bapak itu menceritakan kejadian yang sesungguhnya kepada Gautam. Lalu Gautam berjanji akan membantu mereka untuk mendapatkan hak mereka kembali. सुनकर बहुत खुशी हुई बेटा। Kemudian dia pergi menemui Govindam. Dia meminta Govindam membantunya meminta tanda tangan Menteri Banu untuk pembangunan pemukiman tersebut. Awalnya Govindam menolaknya, tapi setelah diancam lagi oleh Gautam, akhirnya dengan sangat terpaksa dia mau. अभी मैं जाकर अगर उससे मांगूंगा कोई धोखेबाज है, उसका विश्वास मत कर। Ya tentu saja dia gagal. Yang ada di sana dia malah dioceh-ocehin oleh Menteri Banu. Kemudian Banu menyuruh Govindam tenang dan dia yang akan mengurus Gautam. इशारे पर कुएं में कूदता है तो वो वफा क्लोज तेरे फैन। Keesokan harinya Banu membelikan tiket untuk Gautam kembali ke Amerika dan mengatakan kalau adiknya telah mereka jual. Jika Gautam menuruti perintah Banu balik ke Amerika, adiknya akan dikembalikan ke rumah. Gautam yang mendengar ancaman tersebut langsung pergi menyelamatkan adiknya. Gautam dan kedua temannya berhasil menyelamatkan adiknya itu. Kemudian mereka menghajar para anak buah Banu dan langsung melemparkannya ke hadapan Banu. Gautam memperingati Banu kalau mereka adalah pemilih. Bayangkan jika semua pemilih bersatu, apa yang bisa mereka lakukan, ungkap Gautam. Gautam menyuruh Banu agar dia menandatangani surat-surat tersebut sesegera mungkin. Jika tidak, lihat saja apa yang akan terjadi berikutnya. Gautam mencoba melawan Banu dengan cara melaporkannya ke polisi. Tapi di sana komisaris malah menasihati Gautam. Jika kita mengajukan permasalahan tersebut ke pengadilan, Menteri Banu pasti akan membuat ratusan dokumen palsu untuk melawan balik. Itu akan membuatmu bolak-balik ke pengadilan selama bertahun-tahun. Dan belum tentu permasalahan tersebut bisa dimenangkan di pengadilan, ungkap komisaris. Lalu komisaris memberikan saran kepada Gautam untuk tidak mencampuri permasalahan tersebut. उसके बाद कोई फैसला करो। Tak menemukan jalan di kantor polisi, Gautam melanjutkan aksinya ke media. Manajer di sana mengarahkan Gautam ke bagian investigasi. Di saat mereka meminta keterangan Gautam, tiba-tiba salah satu karyawan masuk ke ruangan itu mencari manajer. Katanya Menteri Banu sedang menelpon. Gautam yang mendengar hal itu langsung pergi dari sana. Media juga sudah dipegang oleh Banu. करने के लिए कहा Di saat kita bingung, kehilangan arah, dan tak tahu harus berbuat apa, disinilah peran orang tua dibutuhkan. Mungkin saja mereka ada solusinya. Walaupun tidak, mereka pasti akan mendukung dan memberikan semangat kepada kita. Gautam bercerita ke bapaknya, polisi membingungkan masyarakat. Media juga ikut berpolitik. Siapa lagi yang harus kita percayai? Jika kita mempercayai seseorang, pasti kita akan dikhianati. Jika kau ingin mengubah dunia, percayalah kepada diri sendiri. Gautam, kau pasti bisa melakukannya. Simpel nasihatnya, tapi langsung ngena. You can do it. Akhirnya Gautam menemukan ide untuk melawan Menteri Banu. Keesokan harinya di media sosial, Gautam mengajukan petisi recall election terhadap Menteri Banu ke KPU. Dengan alasan, Banu telah merampas tanah yang seharusnya di sana didirikan pemukiman bagi masyarakat miskin. Gautam meminta dukungan kepada warga atas petisinya tersebut. Recall election adalah pemberhentian terhadap seorang anggota dewan sebelum masa jabatannya berakhir dan akan dilakukan pemilihan ulang untuk mengisi jabatan yang kosong tersebut. Kan si Banu menteri pembangunan di kabinet ketua menteri Andhra Pradesh, tinggal dicopot aja sama ketua menterinya kan beres. Tar dulu bos, nggak gitu cara kerjanya. Seperti yang saya jelasin sebelumnya, hanya anggota DPR yang dapat menjabat sebagai menteri atau ketua menteri di sana. Kalau cuma dicopot dari menteri, otomatis dia masih anggota DPR. Kalau masih pejabat, tetap aja susah menjerat si Banu ini. Jadi yang digoyang Gautam ini karir Banu sebagai anggota DPR yang dipilih langsung oleh rakyat. Jika dia kalah di pemilihan ulang, otomatis posisi menteri akan hilang karena dia bukan anggota dewan lagi. Lanjut ya. Postingan Gautam tersebut langsung menjadi viral dan sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memerintahkan KPU melalui proses recall.
di mana petisi tersebut bisa disetujui jika Gautam bisa mengumpulkan sebanyak 30% suara dari keseluruhan pemilih. Gautam yang sebelumnya sudah membuat janji dengan warga untuk meminta suara mereka sebagai syarat disetujuinya petisi, mulai gelisah. Sudah hampir jam 11 siang, tapi tidak ada seorang warga pun yang datang ke sana. Ternyata di malam harinya, para warga diintimidasi oleh anak buahnya Banu. Orang-orang yang berani melawan dihajar hingga babak belur di hadapan para warga yang lainnya. Dan di pagi harinya, sebagian rumah warga juga mereka gembok. Kemudian mereka memblokir akses jalan warga untuk keluar. Di saat mereka mulai putus asa, di sanalah datang aki-aki Tempo Hari. Di depan media, pria tua tersebut sedikit berpidato dan memberikan semangat kepada orang-orang. Hanya pemimpin sejati yang dapat membantu orang lain, hanya tetanggalah yang bisa membantu tetangganya. Jika kita saling membantu, hidup kita akan menjadi lebih baik. Kita tidak bisa hanya takut dan cuma duduk saja di rumah. Ayo melangkah keluar dan tunjukkan kekuatan kita. Kita harus melawan rasa takut itu dan kita akan berkumpul di sini untuk membuat perubahan. Jika bukan kita yang melakukannya, siapa lagi? Perkataan pria tua tersebut membuat orang-orang yang tadinya takut, ada juga yang diam tidak peduli menjadi bergerak. Mereka langsung berbondong-bondong datang ke sana. Akhirnya, petisi tersebut diterima oleh KPU. Bro. Banu yang akan ikut kembali di pemilihan tersebut tidak melakukan kampanye. Dia membuat pencitraan di televisi dalam sesi wawancara. Kemudian menyuruh anak buahnya memposting ke media sosial. Rupanya Gautam sudah mempostingnya terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai bahan lelucon. Mamam lu, anak muda sekarang dilawan. वही करता रहा। अरे भाई फोन मेरा। Beberapa lembaga survei menyatakan Banu kalah telak, yang pada akhirnya dia memainkan taktik licik. Dia mengajak Pasya, teman dari Gautam, berkhianat untuk membuat fitnah-fitnah yang akan dituduhkan kepada Gautam. Kemudian keluar berita di televisi bahwa Gautam sebenarnya pulang ke India bukanlah untuk ikut pemilu, melainkan untuk melakukan transaksi tanah. Diperkuat dengan pernyataan bosnya yang ada di Amerika. Di video tersebut, bosnya mengatakan kalau Gautam izin cuti pulang untuk melakukan transaksi sebidang tanah. Jadi secara nggak langsung masalah tanah tersebut dituduhkan kepada Gautam. The success of completion of that deal. Tak hanya itu, Gautam juga dituduh sebagai otak penyerangan dan penculikan yang terjadi kepada Banu Sankar. Jurnalis juga mendapatkan rekaman Banu yang tengah disiksa oleh para penculiknya. Strategi itu dia lakukan untuk menarik simpati dari masyarakat. Dia sangat yakin dengan cara itu, orang-orang yang tadinya membenci dia pasti akan merasa iba dan malah akan memilihnya. Dan dia berencana tidak akan muncul dulu sampai acara pemungutan suara selesai. Banu juga yakin tak ada seorang pun yang mengetahui di mana dia sekarang. ऊपर वाला भी मुझे पकड़ नहीं सकता। Tak lama kemudian tiba-tiba muncul Gautam. Tempat tersebut menjadi meriah setelah kehadiran Gautam. Dia mengoplok semua anak buah Banu, hingga Banu lari ke dalam kontainer. Di sana Gautam memuaskan nafsunya untuk menghajar politisi busuk tersebut. Banu yang mendapatkan pistol langsung menembak Gautam. Bukannya meringis kesakitan, Gautam malah tersenyum. Layar pun dibuka. Jeng-jeng, rupanya di luar sudah banyak polisi dan media. Banu masuk ke dalam jebakan yang telah dirancang oleh Gautam. Dari awal, pengkhianatan yang dilakukan oleh Pasya hingga meminta tolong bosnya yang berada di Amerika untuk membuatkan video pendek adalah strategi Gautam untuk menjerat Banu. Gautam mengatakan politik yang dimainkan oleh Banu adalah politik usang. Banu pun akhirnya ditangkap oleh polisi. Gautam sekarang mendapatkan pujaan hatinya. Beberapa bulan kemudian di tempat lain, ada politisi yang sedang melakukan kampanye. Di saat dia hendak melontarkan janji-janji manis, semua orang mulai merekamnya, yang membuat politisi tersebut berkeringat dingin dan memilih untuk tidak jadi berbicara. Lalu film pun selesai. Kalian harus menonton film ini guys secara utuh. Keren ini film.
Banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang diangkat ke dalam film ini, dibumbui dengan sedikit komedi. Jangan lupa judulnya Voter tahun 2019. Oke, sampai di sini dulu untuk filmnya. Terima kasih banyak sudah menonton. Mohon maaf jika narasinya terkesan amburadul. Jika tidak keberatan, bantu dukung kami. Jangan lupa like dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.